kan ikke det der heller. Vi får ikke anvende det der uansett, vi må finne en annen løsning. Okay? Det er et eller annet sted her. Skyld at vi er her ute, du og den jævla søsteren din. I helvete. Hey gengs, kembali lagi di Katomuji Review Film. Apa kabar kalian semuanya? Semoga sehat-sehat saja. Di awal Juni ini, Mimin akan kembali membawakan alur film psikopat yang mungkin saja sempat terlewatkan dari watchlist kalian. Film kali ini berasal dari Norwegia, termasuk film underrated yang punya gaya sinematografi yang mentah. Inti film ini, jangan pipi sembarangan. Dan inilah dia alur cerita film Menhan Rovdir. Pada pembukaan filmnya, kita akan langsung disuguhi adegan kejar-kejaran oleh seorang wanita yang tidak kenal. Lalu, pada 14 Juni 1974, di sebuah mobil camper van berisikan 4 orang, yaitu Roger si pemilik mobil dengan pacarnya yang bernama Camilla. Lalu ada sahabat karib Camilla bernama Mia yang duduk di belakang bersama saudara kandung Camilla yang bernama Jorgen. Mereka berempat akan menuju ke sebuah gunung untuk mengisi kegabutan. Tujuan hanyalah untuk hunting dan mencari view bagus sambil mendirikan tenda di puncak gunung yang akan mereka tuju itu. Selang beberapa lama, kendaraan milik Roger tersebut berhenti dikarenakan Camilla hendak buang air kecil. Saat itu, Mia meminta Jorgen yang sedang membaca komik superhero agar mengambilkan peta yang terletak di belakang tempat duduk dari Jorgen. Sembari Mia juga mengatakan kepada Roger, jika mungkin saja mereka akan berjalan kaki selama 4 jam setelah sampai di tempat parkir kendaraan. Namun Roger nampak bercanda terlalu kasar, sambil juga mengejek Jorgen yang tengah membaca komik superhero. Sementara Camilla yang tengah ngasuh itu melirik sekelilingnya beranggapan ada orang yang telah memata-matai dirinya. Camilla langsung ngacir ke arah tempat Roger dan yang lainnya sambil memberitahukan jika dia menemukan beberapa makhluk melata di tempat itu. Kemudian Camilla dan Roger pun sedikit bermesraan di depan Jorgen dan Mia, membuat Jorgen sedikit menyinggung sebab ia sedang jomblo. Tapi hal itu juga memancing nada bicara dari Roger yang kurang menyenangkan. Sebelum akhirnya mereka memutuskan untuk melanjutkan perjalanan mereka. Di dalam mobil, Mia dan Jorgen sedikit bercanda tentang cara membaca peta dari Mia yang ngawur. Juga tampak Camilla ingin memutar radio mobil, tapi entah kenapa dilarang oleh Roger dengan menggeplak tangan dari Camilla. Hal itu juga membuat Mia dan Jorgen di bangku belakang kurang nyaman dengan cara dari Roger itu. Perjalanan jauh itu pun mereka lanjutkan dengan diam-diam baik. Tidak beberapa lama, Roger menepikan kendaraan mereka ke sebuah pom bensin guna mengisi bahan bakar, sekaligus untuk menyetop persediaan snack dan makanan mereka selama di perjalanan. Jorgen sedikit ingin bercanda dengan Roger yang begitu tegang, sambil menawarkan diri dia akan memesan makanan untuk mereka berempat. Sementara Camilla dan Mia memutuskan untuk menggunakan toilet guna cuci muka dan pipis. Di dalam toilet, menemukan seorang pria yang lagi nongkrong di dalam toilet. Camilla mencoba mendekati si pria itu, walaupun si pria tidak menyahut. Tanpa diduga-duga, si pria misterius itu mencakar tangan Camilla lalu pergi. Mia pun membantu Camilla untuk membersihkan luka cakar tersebut agar tidak menimbulkan hal parah. Saat memasuki kafe tempat mereka akan makan siang, Camilla diganggu oleh om-om warlock di sana. Si om-om itu berkata jika Camilla menjatuhkan sesuatu. Tapi Roger langsung bereaksi melihat gelagat kurang menyenangkan dari warlock tersebut. Sebelum terjadi hal yang tak diinginkan, pemilik kafe bernama Nyonya Janet pun memberikan kode kepada kedua om warlock untuk tidak memperkeruh suasana. Jorgen sendiri juga memperingatkan Roger, jika terjadi masalah, ia tidak akan membantu, agar membuat Roger lebih tenang. Sebab mereka sekarang sedang berada di kampung orang.
Fantastisk material. Saat Roger sedikit tenang, ia melihat luka cakar di tangan Camilla. Camilla menjelaskan jika tadi di toilet, ia bertemu pria aneh yang sedang nongkrong. Lalu pria itu mencakarnya. Hal itu membuat Roger memukul meja dan membentak warlock yang ada di kafe tersebut. Tapi Mia berkata untuk Roger tidak menimbulkan masalah lebih besar lagi. Setelah itu, mereka dikagetkan dengan seorang pengunjung lain bernama Renata yang tak sengaja menjatuhkan piring makanannya. Mungkin Roger ingin tahu apa yang terjadi dengan Renata yang sendirian, tapi Mia dan Jørgen menertawakan Roger yang terlalu proaktif itu. Membuat Roger sedikit kesal dan memutuskan untuk keluar dari kafe mencari angin segar sementara waktu. Roger yang keluar dihampiri oleh Camilla. Camilla sadar jika sebenarnya Roger kurang nyaman membawa dua orang teman dari Camilla ini. Camilla membujuk Roger mengatakan jika perjalanan mereka selanjutnya akan berdua saja. Setelah Roger tenang, Camilla mengajak Roger kembali ke dalam kafe. Mia pergi ke tempat Nyonya Janet untuk memesan beberapa cemilan sambil juga membayar makanan mereka, diikuti oleh Camilla. Lalu Jørgen yang mungkin canggung berdua saja dengan Roger memutuskan untuk gabung dengan Camilla dan Mia. Saat Roger ditinggal sendirian ini, Renata menghampiri Roger. Lalu Roger mengatakan kepada Camilla dan yang lainnya jika Renata ingin nebeng dengan rombongan Roger untuk sampai ke suatu tempat. Saat mengetahui hal itu, Mia bertanya kepada Renata apa yang terjadi. Renata menjawab jika mobilnya mogok dan membutuhkan tumpangan. Tapi menurut Mia, mereka tidak melihat mobil apapun di luar sana. Renata ngeles jika mobilnya telah diderek oleh pihak penderek, yang membuat Mia tambah curiga. Karena jika itu benar, kenapa Renata tidak ikut dengan mobil penderek? Mia meminta Roger dan yang lainnya untuk berdiskusi dulu perihal hal itu. Perdebatan antara Mia dan Roger pun tidak bisa dihindari, membuat Renata tersinggung dan memutuskan untuk keluar dari kafe itu. Roger yang tak enak hati langsung mengejar Renata dan berkata jika ia akan menumpangi Renata. Di luar itulah, Renata melihat sebuah mobil jeep dan meminta kepada Roger agar mereka segera pergi, tanpa berkata apa-apa. Di dalam mobil, Roger nampak kecanggungan dari Mia yang duduk bersebelahan dengan Renata. Mia meminta maaf atas perkataan kasarnya tadi, sebab menurut Mia, mereka harus berhati-hati menerima orang yang tak dikenal. Untuk memecahkan suasana tegang itu, Camilla pun menghidupkan radio, dan anehnya, kali ini Roger tidak melarang Camilla. Meskipun sudah memutarkan musik, namun wajah tegang dan takut dari Renata tidak bisa disembunyikan. Renata menatap ke arah belakang mobil, di mana ada sebuah mobil jeep yang mereka temui di kafe tadi, tepat di belakang mereka sekarang. Tidak berapa lama, mobil jeep tersebut menyusul kendaraan Roger. Saat Roger akan menyusul kembali, Renata meminta Roger untuk memberhentikan mobilnya. Tiba-tiba Renata mengalami mabuk darat dan muntah, lalu keluar dari mobil Roger, disusul oleh Mia yang ingin membantu. Sementara di dalam mobil, Jørgen berkata jika ada yang telah masuk ke dalam mobil mereka dengan bukti komiknya yang kotor. Ditambah lagi, Camilla curiga dengan Roger yang mungkin saja tertarik dengan Renata, sebab tingkah Roger yang aneh menurutnya. Terjadilah perdebatan antara Roger dan Camilla di dalam mobil, membuat Mia tidak tahan dengan sifat Roger yang selama dalam perjalanan selalu merasa benar sendiri. Mia mengambil kunci mobil dari Roger tersebut, karena menurut Mia, Roger memperlakukan Camilla dan yang lainnya seperti sampah selama perjalanan ini. Saat Roger akan mengambil kunci mobil, Mia melemparkan kunci mobil itu ke dalam semak-semak. Dan tanpa mereka sadari juga, mobil jeep tadi juga berhenti di depan mereka. Se hvordan du ser på henne. Hva mener du? Bil fordi du er dust mot Camilla. Faen! Jo, det er mest rett. Roger pergi mengambil kunci mobil miliknya, sementara Renata berkata jika mereka harus segera pergi dari tempat ini. Mia dan Camilla belum paham apa yang dimaksud Renata. Dengan rasa takut dan cemas, Renata mulai terbata-bata untuk berkata jika ada orang yang telah menyintarnya. Jørgen mendengarkan hal itu segera keluar untuk membantu menenangkan situasi. Sambil berkata, mereka akan mengantarkan Renata ke rumah sakit ataupun ke kantor polisi. Tapi Mia tampak tidak setuju. Jørgen pun menarik tangan Mia untuk ngobrol berdua memperjelaskan situasinya sekarang.
Jorgen juga meminta Mia agar membantu Roger mencari kunci mobilnya agar segera pergi dari tempat ini. Namun, sebelum itu terjadi, secara mendadak datang 3 pria tak dikenal menangkap Renata dan yang lainnya. Renata yang mencoba kabur harus menerima pindah alam dari tembakan orang-orang itu. Tak lama Roger juga datang, tapi dia tidak bisa melakukan apa-apa. Mia yang sok iye banget mencoba melepaskan diri dari genggaman warlock misterius tersebut. Namun, akhirnya setelah Mia pindah alam juga, Camilla, Roger, dan Jorgen dibawa ke dalam hutan dan terikat. Di saat Camilla tersadar, ia mencoba untuk membebaskan dirinya dari ikatan itu, lalu juga membantu Roger dan Jorgen untuk melepaskan ikatan mereka. Di saat terbebas, Jorgen melihat ada seseorang, pria terikat di atas pohon. Mereka pun mencoba mendekati si pria misterius itu. Melihat kondisi si pria yang tragis dan kemungkinan masih hidup, Jorgen dan Roger mencoba untuk membebaskan si pria misterius ini. Saat membebaskan si pria ini, mereka tahu si pria tidak bisa berbicara sebab tidak memiliki lidah. Ya, kalian tahulah kenapa si pria ini tidak punya lidah. Tidak beberapa lama, mereka mendengarkan sebuah suara trompet menyeramkan, membuat keempat orang ini memutuskan untuk segera kabur. Setelah mereka merasa aman dan sudah jauh, Roger berkata mereka harus segera keluar dari hutan ini ke jalan utama. Roger juga meminta mereka untuk mengabaikan si pria misterius itu, membuat Jorgen sedikit kesal dan mendorong Roger. Roger pun membalas Jorgen dengan perkataan yang kasar, menimbulkan gesekan antara Jorgen dan juga Roger saat itu. Camilla melerai perkelahian itu dan meminta Roger untuk tenang dan sedikit menjauh dari Jorgen dan Camilla. Camilla kembali kepada si pria misterius itu. Tanpa disadari, ada sebuah tangan yang menarik Roger ke arah belakang, membuat Camilla dan Jorgen kehilangan keberadaan dari Roger. Dan mengira jika Roger telah pergi sendirian untuk kabur, Camilla yang tidak percaya hal itu mencoba untuk mencari Roger, tapi dihalangi oleh Jorgen. Setelah itu, mereka mendengarkan sebuah suara tembakan yang membuat mereka kembali kabur. Dalam pelarian kali ini, si pria misterius berhasil terkena serangan dari warlock, membuat Jorgen dan Camilla terpaksalah meninggalkan si pria misterius itu sendirian dan memutuskan untuk kabur kembali. Roger yang terbangun telah terpisah dengan Camilla dan Jorgen, mulai berjalan pelan sampai pada sebuah pohon yang memiliki ikatan kain berwarna merah. Mendakan itu adalah batas area berburu. Berburu apa? Masa kalian nggak tahu sih? Sementara Jorgen dan Camilla yang masih mencoba menyelamatkan diri mereka, memutuskan untuk bersembunyi di balik sebuah tebing dangkal di dalam hutan itu. Dalam persembunyian itu, Jorgen meminta Camilla untuk tenang dan tidak bersuara. Di saat mereka mendengarkan sebuah gemerisik suara langka di atas mereka, ternyata itu adalah suara warlock yang tengah membawa si pria misterius tadi. Lalu si warlock itu menjatuhkan si pria ke tanah. Kemudian setelah selesai, si warlock ini ternyata sadar jika Jorgen dan Camilla bersembunyi tepat di bawahnya. Namun seolah membiarkan hal itu terjadi. Sementara Roger masih berjalan sendirian, menemukan kain merah lagi di pohon yang lainnya. Roger mengabaikan hal itu, tetap meneruskan langkahnya, sampai ia melihat sesuatu di balik tumpukan kayu. Saat Roger mendekat, ternyata itu adalah Mia yang telah pindah alam. Di tempat Jorgen dan Camilla bersembunyi, mereka kembali mendengarkan sebuah suara trompet yang menyeramkan. Mereka pun memutuskan untuk segera beranjak dari tempat itu. Tapi dalam perlarian kali ini, Jorgen dan Camilla terpisah.
Jurgen terkena sebuah jebakan pagar kawat yang membuatnya tidak bisa bergerak. Tidak begitu lama, datang Warlock ke tempat Jurgen itu. Apa yang terjadi kepada Jurgen? Ya sudahlah ya, mending kita lihat kondisi dari Camilla dulu. Camilla berjalan tanpa arah sampai bertemu dengan Warlock yang tengah mengikat Roger. Tapi dengan sangat pinternya, membuat Camilla mendekati Warlock itu tanpa strategi apa-apa, yang pada akhirnya membuat mereka kedua menjadi tahanan dari Warlock itu. Saat momen kritis itulah, Roger membujuk si Warlock untuk melepaskannya saja, serta boleh mengambil Camilla asalkan ia terlepaskan. Saat Warlock itu lengah, secara diam-diam Camilla mengambil pisau Warlock tersebut. Camilla meninggalkan Roger sebab datang Warlock lain ke lokasi itu. Roger yang ditinggalkan Camilla harus menerima jika dirinya kembali kepada Tuhan saat itu juga. Camilla yang sekarang telah memiliki sebuah pisau di tangannya kembali mencari jalan keluar dari hutan itu. Tanpa disengaja, Camilla menemukan sebuah camp di dalam hutan, di mana di sana ada perlengkapan serta juga sebuah tenda. Saat akan pergi, Camilla melihat Warlock tadi kembali ke camp. Camilla pun memutuskan untuk masuk ke dalam tenda. Tapi di dalam tenda itu, ada sosok hewan sempakan yang udah kaku di dalam tenda itu. Mengetahui si Warlock akan menuju ke dalam tenda, Camilla bersembunyi di bawah selimut tenda itu, sambil mengintip dari balik selimut tersebut. Si Warlock hanya mengambil air sambil meninggalkan senjatanya. Camilla keluar dari dalam selimut, lalu mengambil senjata milik Warlock tersebut. Setelah memindahkan satu lagi Warlock, Camilla tidak sadar jika masih ada Warlock lain di luar. Tapi sayangnya, amunisi senjata Camilla telah habis. Membuat pertikaian antara Camilla dan Warlock harus dituntaskan dengan gedebak-gedibuk dan gerasak-gerusuk. Pinternya Camilla memanfaatkan momen kelengahan dari si Warlock tua sang nean itu. Meskipun juga terluka, setidaknya Camilla bisa kabur sejenak dari si Warlock tua itu. Camilla yang berlari melihat Jurgen yang terlilit kawat duri di pohon. Serta di atas tanah, Camilla menemukan sebuah busur panah, dibarengin juga si Warlock tua juga mendekati Camilla. Camilla melepaskan serangan kepada si Warlock dan mengenainya. Tapi untuk memastikan apakah Warlock itu sudah tumbang, Camilla mendekati Warlock. Meskipun dengan terenggas-enggas dan mendapatkan luka fatal, setidaknya Camilla berhasil mengembalikan si Warlock kepada Tuhan. Camilla mencoba melepaskan jebakan dari Jurgen, tapi tanpa sepengetahuan Camilla dan Jurgen jika tempat itu telah diberikan jebakan lain, yang membuat tali kapal asmara mendarat di kelapa Jurgen. Tidak ada yang selamat kecuali Camilla. Ia pun bergerak cepat meninggalkan hutan sampai ke pinggir jalan dan menemukan sebuah mobil. Camilla meminta tolong. Ternyata itu adalah Nyonya Janet, si pemilik kafe tadi. Camilla memberitahukan jika semua temannya telah pindah alam. Lalu Camilla juga berkata kalau ketiga Warlock yang memburunya telah dibereskan oleh Camilla. Nampak wajah mencurigakan dari Nyonya Janet itu. Lalu, mobil Nyonya Janet pun melaju dengan kencang. Camilla yang duduk di kursi penumpang merasa curiga, mencoba untuk membuka pintu mobil tapi tidak bisa. Apakah Nyonya Janet adalah dalang di balik semua ini? Tulis pendapat kalian di kolom komentar. Karena film pun selesai. Nah gengs, sebelum kita bubar, mari kita bedah sedikit latar belakang dari film Huntsman Rovder, atau yang punya judul internasional Manhunt ini. Film asal Norwegia yang rilis tahun 2008 ini disutradarai oleh Patrick Siversen. Huntsman Rovder 2008 ini adalah film independen bermodal nekat. Biaya produksinya tergolong sangat murah untuk standar Eropa, tapi berhasil mendapatkan pendapatan box office dunia sekitar $1,1 juta.
Untuk ratingnya sendiri di situs IMDb, film ini cuma dapat skor 5,4/10. Angka yang kelihatan biasa aja atau bahkan condong jelek buat sebagian orang. Tapi apakah film ini nggak layak tonton? Nanti dulu, Mimin punya alasannya. Kalian sadar gak dari awal video tadi, visual yang kalian tonton kerasa lebih seger dan tajam? Nah, jujur aja, film aslinya itu punya warna yang mentah banget. Persis kayak video format RAW kamera digital yang belum di-grading. Biar mata kalian gak sepet, Mimin udah melakukan proses color grading ulang, khusus untuk konten kali ini, biar lebih enak dipandang. Coba kalian lihat perbandingannya di layar sekarang. Berubah drastis kan? Tapi tahu nggak kenapa sinematografer film ini, Havar Andre Birchelen, sengaja bikin warnanya mentah dan pudar begitu? Ini namanya edukasi teknologi visual, simulasi era. Karena film ini mengambil latar tahun 1974, kru produksi sengaja menggunakan filter lensa khusus dan memaksimalkan natural lighting, cahaya alami hutan, tanpa lampu studio tambahan. Tujuannya untuk meniru estetika kotor dan gritty ala film slasher klasik 70-an, seperti The Texas Chainsaw Massacre. Jadi warna mentah itu bukan karena kameranya jelek, melainkan pilihan artistik demi mengejar kesan realisme yang murni. Dari sisi ketegangan atau tensi film, sutradaranya pinter banget memakai teknik yang namanya stutter step pacing. Alih-alih ngasih teror tanpa henti yang bikin penonton capek, film ini membagi ritmenya. Setelah adegan kejar-kejaran yang brutal dan berisik, langsung dipotong ke momen hening, sunyi, di mana karakter cuma bisa mendengar suara napas mereka sendiri. Efek sunyi inilah yang justru menaikkan insting kewaspadaan kita saat menonton. Selain itu, semua efek luka, darah, sampai adegan tebas-tebasan, di film ini 100% menggunakan practical effects, atau efek fisik nyata di lokasi syuting, seperti prostetik dan darah buatan, bukan CGI komputer. Efek praktikal kotor inilah yang membuat kekejaman para warlock di hutan terasa sangat organik dan bikin ngilu. Secara psikologis, film ini sebetulnya adalah studi kasus tentang respons fight or flight dan transformasi trauma. Di awal film, kita diperlihatkan bagaimana ego dan sifat keras kepala si Roger menghancurkan kerjasama tim mereka. Tapi begitu ancaman kematian datang, dinamika psikologis mereka langsung runtuh. Yang paling menarik adalah karakter Camilla. Dari seorang wanita yang histeris dan penakut, tekanan mental yang ekstrim di ambang kematian memaksa otaknya mematikan rasa empati dan menyalakan survival mode total. Ini membuktikan secara sains bahwa dalam kondisi terdesak, manusia punya potensi laten untuk menjadi sama kejamnya dengan predator yang memburunya. Jadi ini bukan sekedar film potong-potong orang biasa, tapi tentang batas akhir kewarasan manusia saat diposisikan sebagai mangsa. Jadi kesimpulan opini pribadi Mimin, walaupun ratingnya di luar sana cuma 5,4, film Huntsman of Deer ini tetap wajib masuk watchlist kalian, terutama buat kalian pencinta genre survival horror murni. Film ini nggak bertele-tele menjelaskan latar belakang penjahatnya. Mereka murni berburu karena hobi, dan kesederhanaan premis itulah yang bikin terornya terasa dekat dan nyata. Sebuah penghormatan yang luar biasa brutal untuk perfilman horor era 70-an. Gimana menurut kalian? Lebih suka warna asli filmnya yang mentah, atau hasil polesan color grading ala Mimin tadi? Tulis pendapat kalian di kolom komentar ya. Jangan lupa juga buat pencet tombol like, share, dan subscribe, biar Mimin gak ikutan diculik sama warlock setempat. Segitu aja alur cerita film kali ini. Sampai jumpa di alur cerita film selanjutnya di channel Katomuji. Adios, bye!